Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa PDM Bangkalan TV, pada kajian Ahad hari ini pada bulan Ramadan, mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi berkah bagi semua umat Islam, dan alhamdulillah kita menjadi muslim mukmin yang insya Allah akan diselamatkan oleh Allah di akhirat nanti. Nah, pada hari ini saya hanya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan zakat, karena bagaimanapun zakat ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat muslim. Dan zakat menurut Basnas yang saya googling saya browsing di internet pada tahun 2019 itu mencapai 252 triliun dalam satu tahun. Tetapi yang realitasnya hanya 8,1 triliun saja. Seandainya zakat ini bisa berjalan, insya Allah umat Islam dalam membangun masjid, membangun madrasah, membangun sekolah-sekolah, perguruan tinggi, kampus, insya Allah akan lancar, sangat lancar. Demikian juga ketika mengentaskan kemiskinan, itu orang-orang miskin akan terentaskan seluruhnya insya Allah. Nah, sebelum masuk ke masalah zakat, saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan sistem ekonomi dulu. Sistem ekonomi di dunia ini ada 3 macam. Ada yang namanya sistem ekonomi kapitalis, yang kedua sistem ekonomi sosialis, dan yang ketiga sistem ekonomi Islam. Nah, ekonomi kapitalis itu adalah sistem ekonomi yang memanjakan individu-individu. Jadi individu diberi kesempatan untuk memperkaya diri sampai sekaya-kayanya, tetapi tidak dibarengi dengan tanggung jawabnya untuk menolong orang-orang lemah. Nah, semangatnya ekonomi kapitalis ini adalah pasar bebas, globalisasi, cabut subsidi, dan privatisasi. Nah, yang kedua, yang perlu saya jelaskan barangkali hanya satu saja dulu, yang berkaitan dengan privatisasi. Privatisasi itu adalah kalau pemerintah punya BUMN, itu kalau bisa BUMN itu dijuali ke individu-individu, ke privat-privat. Itu namanya privatisasi. Kalau cabut subsidi sudah tahu semua. Jadi kalau ada pemerintah semangatnya mencabut subsidi, ini berarti mengarah ke ekonomi kapitalis. Nah, yang kedua lawannya adalah ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis itu adalah sistem ekonomi yang semua asetnya dikuasai oleh negara. Jadi ekonominya ekonomi komando. Jadi warga negara itu hanya hanya sifatnya hanya sebagai karyawannya pemerintah. Dan kenyataannya walaupun konsepnya sama rata sama rasa, tapi yang rata itu justru adalah kemiskinan. Jadi rakyat itu merata dalam kemiskinan. Bisa kita lihat Korea Utara misalnya, atau Kuba. Nah, yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam. Sebenarnya sistem ekonomi Islam ini mirip-mirip ekonomi kapitalis. Jadi individu dipersilahkan untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya, sekaya-kayanya. Tetapi ingat, kalau sudah kaya
diberi tanggung jawab untuk ikut menolong orang-orang miskin dan orang-orang yang bernasib sama dengan orang miskin. Pemirsa PDM Bangkalan TV yang saya hormati, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mengambil harta dari orang-orang kaya, tetapi orang tidak bisa menuduh bahwa Rasulullah itu memperkaya diri, tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah mengharamkan dirinya dan keluarganya untuk ikut memakan hasil zakat. Jadi suatu ketika suatu kejadian, Hasan cucu Rasulullah mengambil kurma yang ternyata kurma itu adalah kurma zakat. Rasulullah tahu, lalu Rasulullah bilang kah lihat rohaha, maksudnya kah itu adalah disuruh melepehnya, disuruh membuangnya, disuruh memuntahkannya. Lihat rohaha, ama sya'urta, apakah kamu tidak tahu? Anna ada tasjidnya, dari kalau anna ada tasjidnya itu berarti kami. Anna la na'kulu shadaqah, kami tidak makan zakat. Jadi orang tidak bisa menuduh Rasulullah memperkaya diri, tidak bisa, karena zakat itu ternyata adalah innamas shadaqatu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Menurut ayat ini, yang berhak menerima zakat itu adalah fakir, miskin, dan seterusnya. Apa bedanya fakir sama miskin? Fakir itu adalah orang yang pekerjaan saja tidak punya, apalagi harta yang lain. Sedangkan miskin itu adalah punya pekerjaan tetapi penghasilannya selalu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 79, ammas safinatu limasakina ya'maluna fil bahr. Jadi ada kapal milik orang miskin yang bekerja di laut. Jadi punya kapal tapi dibilang miskin di dalam Al-Qur'an karena penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, yang kedua adalah amilina 'alaiha, orang yang bekerja di bidang zakat. Jadi mengumpulkan zakat, kerjanya mengumpulkan zakat, kemudian membagikan zakat. Nah, orang-orang ini walaupun kaya tapi berhak mendapatkan zakat, tapi bukan karena miskin, tapi karena bekerja di bidang zakat. Tidak masalah. Ada 5 orang kaya yang bisa menerima zakat. Tapi sementara satu ini saja yang kita beritahukan, yaitu amilina, walaupun kaya bisa menerima zakat. Kemudian yang ketiga, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang perlu dilembutkan hatinya, hati mereka. Jadi mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, kita banyak yang tahu bahwa mereka begitu masuk Islam maka ditendang oleh keluarganya, disuruh keluar dari rumahnya, tidak diberi apapun. Jadi ibaratnya lalu jatuh menjadi gelandangan, menjadi sangat miskin. Karena itu tadi saya katakan fakir, miskin, dan orang-orang yang bernasib sama. Jadi orang mu'alaf ini sebenarnya
bisa bernasib sama dengan orang-orang miskin. Ya, pemirsa PDM Bangkalan TV yang saya hormati, jadi mu'alaf ini bahkan pada zaman Rasulullah itu ada yang diberikan 100 ekor unta. Jadi artinya jangan sampai karena kesulitan ekonomi lalu mu'alaf ini kembali lagi menjadi kafir. Kita cegah itu. Jadi bukan kita beri zakat sekedar untuk makan minum hari ini, tetapi kita beri modal supaya bisa hidup kembali. Jadi pada zaman Rasulullah itu kalau memberi zakat bukan hanya 5 kilo, 10 kilo beras misalnya, atau 100, 200 atau 1 juta rupiah misalnya, bukan begitu. Bahkan ada yang namanya Salmah bin Sakhor itu diberi zakat seluruhnya hanya untuk Salmah supaya bisa membayar kafarat. Jadi semua zakat di Bani Razik itu semuanya diberikan hanya kepada Salmah saja. Jadi intinya supaya bisa bangkit kembali. Jadi zakat memang berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian berikutnya setelah mu'allafati qulubuhum wa firriqabi, itu orang yaitu budak-budak. Nah, budak ini kalau zaman sekarang tidak ada. Nah, budak ini adalah orang yang hidup tetapi statusnya seperti binatang ternak. Jadi bisa dijual, bisa membeli, begitu seterusnya. Bekerja tanpa upah, hanya dapat makan, minum, kemudian baju. Nah, orang seperti ini semangat Islam memberikan zakat kepada mereka supaya bisa menebus dirinya dari majikannya. Kemudian yang berikutnya adalah wal gharimina. Ini agak sulit. Wal gharimina itu adalah orang yang utangnya banyak. Jadi kelihatannya kaya, hartanya barangkali bisa 1 miliar, tapi hutangnya juga 1 miliar. Jadi orang yang seperti ini berhak untuk mendapatkan zakat. Masalahnya kalau zaman sekarang karena banyak orang yang tidak jujur, semua orang mengaku menjadi gharimin. Ini yang jadi masalah. Kemudian supaya untuk menyingkat waktu, yang terakhir, yang berikutnya adalah fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kalau Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi itu semuanya sepakat yang fi sabilillah ini hanya untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah, berperang melawan musuh. Tetapi ulama modern seperti Yusuf Qaradawi, kemudian Muhammad Abdul Rashid Ridho itu memperbolehkan untuk membangun madrasah, membangun sekolah, membangun masjid dan seterusnya. Kemudian yang terakhir wabnis sabil, yaitu musafir, anak jalanan ketika kurang sanggup, bolehlah mereka disubsidi, diberi sangu tambahan supaya bisa meneruskan perjalanan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fastabiqul khairat fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.